Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang su'alil qabri atau pertanyaan di dalam kubur dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah manusia itu dikubur atau dimakamkan. Ini saya ambil dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ada sebuah pertanyaan, iku kaifa kaya apa i'tiqaduka utawi keyakinanmu bisu'alil qabri kelawan pitakon kubur, summa na'imihi nuli enake utawi nikmate kubur, au adabihi utawa siksane kubur. Bagaimana keyakinanmu tentang pertanyaan di dalam kubur, kemudian nikmat kubur atau siksa di dalam kubur? Yang dijawab oleh Kiai Musonef, a'taqidu nekodake ingsun, ngiyakini ingsun annal mayita ing setuhune mayit idza wudi'a fi qabrihi, idza wudi'a fi qabrihi, tatkolone diselehake fi qabrihi ing dalam kubure mayit. Saya meyakini setelah mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, iku tu'adu dibalekake apa ruhuhu nyawane mayit, ila jasatihi maring awake mayit, bikotri kelawan kira-kirane barang yafhamu kang mahamake ma alhitoba ing omongan, waya ruddul jawabi lan kira-kira iso mbales sapa mayit al jawaba ing jawaban. Jadi setelah mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, kemudian rohnya atau nyawanya itu, rohnya itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Kira-kira bikot rima yafhamul hitab, kira-kira mayit itu bisa paham atau bisa diajak bicara atau bisa menjawab suatu pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ya dibalikin urip hidup lagi seperti semula sampai jempol kakinya dia bisa bergerak. Ada yang cuma sampai ke pantat, sementing bisa duduk. Intinya roh ini akan dikembalikan bagaimanapun caranya, wallahu alam bishawab. Setelah dikembalikan, summa nuli yaktihi nekani ing mayit sapa malakani malaikat loro. Setelah roh itu dikembalikan hidup lagi di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya, kemudian datanglah dua malaikat. Fayas alanihi, mongko nakoni sapa malaikat loro hi ing mayit. Pitakone anurabihi saking pengirane mayit, wa nabihi lan nabine mayit, wa antinihi lan saking agamane mayit. Alladzi kana kang ono mayit iku alaihi ing atase agamane mayit, wa anil faraidi lan saking pira-pira kefarduane, allati kana kang ono mayit amarahullahu ta'ala iku amaro perintah hu ing mayit sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala, bi adaiha kelawan nekani kefarduane. Dadi nek mriki pertanyaane ditekoni man rabbuka, sapa pangeranmu. Ini nek teng kitab itu dibaleni ping 3, sapa pangeranmu, dijawab sapa pangeranmu, baleni dijawab sapa pangeranmu, dijawab sampai 3 kali. Dadi nek teng kitab beberapa talqin itu dibaleni ping 3 ini. Kemudian ditanya siapa nabimu, kemudian apa agamamu, kemudian kamu punya kewajiban apa di dunia ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa in kanal mayyitu mongko lamun ana sapa mayit minal ladzina amanu iku saking golongane wong akeh amanu kang padha iman wa amilus sholihati lan nglakoni ladzi as-sholihati ing pira-pira kebagusan. Ketika mayit itu adalah golongannya orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh ketika di dunia, ajaba mongko jawabi mayit anis suali saking pitakone malaikat loro bitaufiqillahi ta'ala kelawan pitulunganipun Allah subhanahu wa ta'ala ahsana jawabin kelawan bagus-baguse jawaban min ghairi khaufin saking tanpa wedi minhuma saking malaikat loro walat tirabin lan tanpa susah tanpa gelisah. Jadi ini kuncinya di sini. Kalau kita menjadi orang satu yang beriman, kemudian beramal soleh, dadi wong apik, ora neko-neko, nindakake perintah Gusti Allah, ngedohi larangane. Iku ketika ditanya malaikat niku dilalai yo bisa jawab. Ketika bisa jawab pertanyaan malaikat itu bitaufiqillahi ta'ala sebab untuk pitulunganipun Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tanpa ada rasa susah, tanpa gelisah, tidak takut kepada malaikat itu sebab kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara di sini ada garis bawahnya. Tadi ketika bisa menjawab pertanyaan kubur itu bukan karena kita apal, bukan karena kita ngapal kemudian di dunia ditanya Gusti Allah pangeran kula Nabi Muhammad Nabi kauno agami Islam agami kuno sapi turutnya bukan karena kita apal, tapi bitaufiqillahi ta'ala karena kita mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan karena kita iman kemudian wa aminus sholihah. Itu kuncinya di situ. Tapi orang yang di dunia apal pun kalau dia tidak beriman dan beramal soleh ya tidak dapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menjawab kemudian fayakshifu mongko buka sapa Allahu Allah ta'ala an basorihi saking peningali mayit wa yaftahu lan buka Allah lahu maring mayit baban ing lawang eteng pintu min abwabil jannah saking pira-pira pintu ana ing swarga fayuhda mongko diparingi bagian atau setitik bin naimi saka nikmat al-azimi kang agung. Nah, kita bisa jawab pertanyaan karena ini kita jadi orang yang beriman, kemudian amal soleh tadi wong apik, ditulungi Allah ning alam kubur, iso jawab pertanyaan malaikat, kemudian niki balasane. Nah, fayakshifullahu an basori, kemudian mata kita itu dibuka. Kemudian bisa melihat beberapa nikmat-nikmat ana ing swarga, dibuka ke lawang swarga, dikai nikmat ana ing jero kubure fayuqalu mong lan ditawuhake lahu maring mayit. Jadi hadza utawi iki iku jazaun balesane man kangune wong kana kang ana sapa man fi dunyahu ing dalem dunyane man ala siratil mustaqim iku ing atase dalan kang lurus. Dadi niku kuncinya kita ketika di dunia itu jadi wong iman, kemudian amal soleh, kemudian ala siratul mustaqim, mboten aneh-aneh, ngambah dalan ingkang lurus, niku kita akan mendapat pertama taufikillah, ditolong Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjawab pertanyaan malaikat, kemudian dibukakan pintu-pintu surga dan diberikan nikmat, fayuhdo diparingi bagian bin naimi kelawan nikmat kang agung. Jadi ketika di alam kubur itu tidak susah. Ini adalah persekot, ada sedikit uang muka balasan dari Allah ketika di dunia itu ala siratal mustaqim. Yang penting hati-hati, jangan melanggar larangan Allah, jangan melanggar sesuatu yang
diharamkan Allah, kita jalan yang lurus saja, iman kita jaga, selalu beramal soleh, insya Allah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika di dalam kubur saja itu sudah bin naimil adim, mendapat nikmat di dalam kubur, jadi tidak susah. Nanti kalau di sini sudah mulai bagus, di kubur ini mulai bagus, maka nanti kedepannya di hari kiamat, kemudian di yaumul mizan, di yaumul hisab, sak piturute niku enaknya itu ya insya Allah nikmat terus hingga besok di hari kiamat. Intinya adalah di sini ya, alladzina amanu wa amilus sholihah. Ning dunya niku sementing iman dijogo, amal soleh yang banyak, kemudian insya Allah mendapat taufiqillahi ta'ala dan mendapat nikmat di dalam kubur. Wa in kana lan lamun ana sapa almayitu mayit iku kafirun wong kafir, au munafiqon utawi wong kang munafik, yudhasyu mongko dibingungake sapa mayit, wala yadari lan ora ngerti sapa mayit ora ngerti sapa mayit ma ing apa barang yaqulu ngucap mayit fil jawabi ing dalam jawaban, fayu'adzibanihi mongko nyiksa malaikat loro ing mayit, khibanihi ing mayit khina idzin ing dalem nalika bingung. Tapi ketika di dunia ini ya wis kon iman mboten gelem, dadi wong munafik, kemudian dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilalah ketika ditanya itu ya dia bingung, gak bisa jawab. Walaupun di dunia ini kan urip niku apal, tapi karena tidak mendapat taufiqillahi ta'ala, dia akan bingung, susah. Nah, ketika bingung itu fayu'adzibanihi mongko nyiksa sapa malaikat loro ing mayit, khina idin ing dalem nalikane bingung, lagi bingung kayak bingung jawab ra iso, wa disiksa kali malaikat. Ada beberapa riwayat ini siksa niku banyak, ada yang katanya dipukul, ada yang dihimpit oleh tanah kubur sak piturute. Maka dia akan diperlihatkan beberapa siksa persekot ataupun cicilan beberapa siksa di dalam kubur. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini tidak saya perpanjang, intinya adalah mari kita ketika hidup di dunia ini alladzina amanu wa amilus sholah, yang penting iman dijaga, beramallah sholah yang baik supaya mendapat taufiqillahi ta'ala, untuk pitulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dalam kubur, mendapat nikmat kubur, kemudian sampai besok di hari kiamat mendapatkan rahmat ibn Allah, sehingga sampai selamat sampai surga ibn Allah Subhanahu wa Ta'ala abadan ila abadan, sak lawas-lawase terjaga dari beberapa bin adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.